Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Maika. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan tema penyakit. Sebelumnya saya akan membagi menjadi dua kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama ada Tia Monika, Dewi Fitria Permana, Anissa Ismail Fitria, dan Dodi Reynaldi. Kemudian untuk kelompok yang kedua ada Muhammad Aditya, Cahya Aditya Asyikin, Nurjan Faisal, dan Ajit Ramdhani. Untuk itu, sekarang kalian silahkan mulai berdiskusi selama 10 menit dengan subtema yang dipilih oleh kelompok masing-masing dengan tema yang besar mengenai penyakit. Pada diskusi kali ini akan menggunakan metode buzz group, di mana partisipan akan diberikan tema besar, kemudian partisipan akan dibagi menjadi kelompok kecil untuk membahas masing-masing permasalahan atau subtema yang telah ditentukan oleh masing-masing kelompok yang diketuai oleh salah satu anggota dari kelompok. Diskusi akan berlangsung selama 5-10 menit. Setelah diskusi kecil, maka akan berlanjut ke diskusi besar, di mana masing-masing kelompok akan memaparkan permasalahan dan solusi yang diberikan. Jadi kelompok satu sepatunya tentang apa? Kelompok kita tuh lagi bahas tentang stunting atau kurang gizi. Lalu cara mengatasi stunting, Lalu cara mencegah stunting pada bayi sejak dalam kandungan. Lalu ciri-ciri stunting pada anak. nah stunting itu sebenarnya sudah terjadi sejak dalam kandungan atau dari umur berapa? Kebanyakan terjadi pada usia anak di bawah 2 tahun. Udah, kalau begitu silakan dilanjutkan diskusinya. Jadi kelompok kedua bahas materi seperti itu apa? Kelompok 2 sedang membahas materi COVID-19 atau coronavirus. Sebenarnya coronavirus itu sudah ada sejak dulu atau memang baru muncul sekarang? Coronavirus sudah ada sejak dulu sih, cuman karena terjadi mutasi dari virus ini, jadi kembali membahayakan kepada manusia. Baik, setelah itu juga kami akan membahas 5 hal yang harus dilakukan di masa pandemi COVID-19. Silakan dilanjutkan diskusinya. Setelah kita melakukan diskusi selama 10 menit, untuk sesi selanjutnya silakan dari kelompok masing-masing untuk memaparkan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok pertama yaitu Tia, Dewi, Isya, dan Dodi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan memaparkan materi tentang stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kemudian untuk penyebab stunting, penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku yang praktik pemberian makan kepada anak juga menjadi penyebab anak stunting apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi bahkan di masa kehamilan dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Faktor lainnya yang menyebabkan stunting adalah terjadi infeksi pada ibu, kehamilan pada usia remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Kemudian, ciri-ciri stunting pada anak adalah pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gizi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Lalu ada beberapa cara mengatasi stunting. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 tahun. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan
MPASIS yang sehat. Yang keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Yang terakhir yaitu selalu jaga kebersihannya. Untuk pencegahan stunting pada anak yaitu dapat membiasakan pola makan yang sehat. Bagi seorang calon ibu, asupan gizi saat bayi masih dalam kandungan merupakan hal yang tidak kalah penting untuk mengurangi risiko stunting pada anak. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2, kelompok Adit, Cahya, Nurzen, dan Ajat dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami membahas COVID-19. Nah, dalam COVID-19 ini ada 5 hal yang harus diketahui dan ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Nah, gejalanya apa saja? Gejalanya itu ada demam, ada batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Kemungkinan bagi beberapa orang COVID-19 itu gejalanya bisa menjadi lebih parah. Misalnya radang paru-paru dan sulit bernapas. Nah, cara penyebarannya seperti apa? COVID-19 ini paling mudah menyebar dengan cara kontak erat dengan orang lain atau orang yang terinfeksi. Selain itu, melalui udara, melalui saluran pernafasan dapat menyebabkan batuk pilek dan harus menggunakan masker. Nah, orang yang paling beresikonya yaitu orang yang berusia lanjut atau berusia lanjut usia atau orang terkena penyakit diabetes dan penyakit jantung. Biasanya mereka adalah orang-orang yang paling rentan. Untuk cara pengobatannya bisa dipaparkan oleh Cahya. Dan cara pengobatannya yaitu sejauh ini belum ada pengobatan untuk COVID-19. Tapi COVID-19 sudah ada vaksinasinya. Kalau belum divaksinasi, kita bisa vaksin di RS atau gerai vaksin terdekat. Selanjutnya ada 5 hal yang harus dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan dengan cara 6 langkah. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan siku ketika bersin ataupun batuk agar percikan tidak menyebar dan terkena orang lain. Selanjutnya, jika memungkinkan, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Selanjutnya ada jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung karena tangan kita ini mudah terindikasi oleh virus tersebut. Nah, selanjutnya ada kemudian. Baik, selain itu jika terpapar COVID-19, lakukan isolasi di rumah selama 2 minggu. Namun, jika gejalanya semakin parah, bisa menghubungi petugas COVID-19 yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, Kang Adit. Selain itu, untuk mencegah terpapar virus COVID-19 dan menjaga imunitas tubuh yaitu dengan berjemur di bawah terik matahari pagi selama 15 menit. Ya, selain berjemur juga kita harus mengkonsumsi vitamin, banyak minum air putih, makan sayur dan buah-buahan serta istirahat yang cukup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baiklah, jadi terima kasih ya untuk dua kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Untuk sesi yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan yang pertama itu tentang materi stunting. Jadi stunting itu merupakan suatu kegagalan pada pertumbuhan anak yang disebabkan oleh gizi buruk. Nah, penyebabnya itu yang pertama karena si ibu hamilnya itu sudah kekurangan nutrisi sejak remaja, kemudian kehamilan pada remaja, terus pada saat hamil juga kekurangan nutrisi, kemudian juga jarak antara anak pertama dengan anak kedua itu terlalu dekat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hipertensi. Nah, untuk mencegah stunting ini, maka kita harus memperhatikan nutrisi saat kita sedang hamil ya. Nutrisinya, makanannya harus diperhatikan. Terus kemudian untuk kesimpulan dari materi COVID-19 ya.
Nah, COVID-19 itu merupakan suatu virus atau penyakit yang berbahaya, dapat menyebabkan kematian. COVID itu memang sudah ada sejak dulu, ya, namanya coronavirus, tapi memang dulu itu tidak berbahaya, sama seperti batuk, pilek, flu. Nah, jadi karena virus ini bermutasi kemudian menjadi semakin ganas, jadi semakin membahayakan nyawa manusia karena mudah menyebar gitu ya, dari kontak ke kontak gitu. Nah, untuk cara mencegahnya itu yang paling mudah adalah dengan kita setiap pagi harus rajin berjemur di bawah terik sinar matahari sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau memang tidak penting, jangan keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, mendesak ya, berarti harus pakai masker, bawa hand sanitizer, jangan berkerumun atau menjaga jarak. Nah, terus kalau misalnya sudah dari luar nih, harus kemana-mana, bajunya semuanya dipakai itu langsung dicuci, jangan langsung bersantai duduk di kursi di mana menonton TV. Nanti si virusnya itu akan berpindah ke tempat di mana kita duduk. Gitu. Nah, jadi untuk kesimpulan saya rasa sudah cukup ya. Untuk diskusi hari ini kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's all good, it's all good.